Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Mulyani. Saya di sini akan menjelaskan tentang Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam atau yang sering kita kenal dengan Kesultanan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496 Masehi. Namun, Kesultanan Aceh baru menjadi penguasa setelah mengambil alih Samudra Pasai pada tahun 1524 Masehi. Pada awalnya, kerajaan ini berdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri. Kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya, mencakup Daya, Pedir, Lidi, dan Nahpur. Kerajaan ini lahir dari gabungan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Lamuri dan Kerajaan Aceh. Atas dasar ikatan pernikahan antara Raja Lamuri dengan Putri Raja Aceh, setelah resmi bergabung, kerajaan pun menciptakan kekuasaan baru dengan sebutan Kesultanan Aceh. Dan ini beberapa pemimpin yang ada di Kesultanan Aceh. Yang pertama yaitu Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1496 sampai 1530 Masehi. Beliau mampu memperluas kekuasaannya dari Pasai, Deli, dan Arun yang merupakan penghasil lada dan emas. Namun pada tahun 1511 Masehi, Portugis menguasai Malaka. Dan karena itu, pedagang mencari pelabuhan lain dan pelabuhan yang dipilih adalah Aceh Darussalam. Namun, Sultan Ali Muhayyad Shah ini tidak ingin mengakui kekuasaan Portugis yang ada di Malaka. Dan Sultan Ali Muhayyad Shah ini berusaha untuk mengambil alih dan memperluas kekuasaannya sampai ke Malaka. Namun, Sultan Ali Muhayyad Shah ini wafat pada tahun 1530 Masehi dan digantikan oleh putra sulungnya yaitu Sultan Salahuddin yang memimpin dari 1530 sampai 1537 Masehi. Karena Sultan Salahuddin ini tidak dapat memerintah dengan baik, lalu digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah yang memimpin dari 1537 sampai 1568 Masehi. Beliau ini mampu menyebarkan agama Islam ke Siak, Minangkabau, serta mampu bekerja sama dengan baik dengan Turki. Akibat bekerja sama dengan Turki ini, tentara Turki melatih tentara Aceh. Lalu mengebom Portugis di Malaka. Namun pada saat pengeboman Portugis yang dilakukan 1629 Masehi ini gagal. Serta Sultan Alauddin ini wafat pada tahun 1568 Masehi, langsung digantikan oleh Sultan Iskandar Muda yang memimpin pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Pada saat kepemimpinan Sultan Iskandar Muda ini, beliau mampu meluaskan kekuasaannya dari Sumatera, Pahang, Johor, dan Kedah. Sultan Iskandar Muda ini mampu bekerja sama dengan baik dengan kerajaan yang ada di barat, yaitu Inggris, Prancis, Belanda, serta Turki. Meskipun mempunyai hubungan diplomatik yang erat, namun Sultan Iskandar Muda ini tidak mengizinkan Inggris, Prancis, dan Belanda untuk membuka perwakilan dagang di Aceh.
karena belajar dari kejatuhan Malaka oleh Portugis. Masa kejayaan di Kesultanan Aceh Darussalam ini pada saat Sultan Iskandar Muda memimpin. Di bidang politik, Sultan Iskandar Muda telah menundukkan daerah-daerah sepanjang pesisir timur dan barat. Demikian pula, Johor di Semenanjung Malaya telah diserang dan kemudian mengakui kekuasaan Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Muda memperluas wilayah teritorialnya dan terus meningkatkan perdagangan. Rempah-rempah menjadi suatu komoditi ekspor yang berpotensial bagi kemakmuran masyarakat Aceh. Ia mampu menguasai Pahang tahun 1618, daerah Kedah tahun 1619, serta Perak pada tahun 1620, di mana daerah tersebut merupakan daerah penghasil timah. Pada saat Sultan Iskandar Muda, Aceh Darussalam mengalami kemajuan yang pesat dalam bidang politik, salah satunya yaitu Aceh bekerja sama dengan Turki, Inggris, Belanda, dan Prancis yang saya sudah sebutkan tadi. Selain itu, pada saat kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh ini menjadi pusat pendidikan dan pencapaian puncak kejayaannya. Dalam bidang pembinaan, kesusastraan, dan ilmu agama, Aceh telah melahirkan beberapa ulama ternama yang karangannya menjadi rujukan utama dalam bidang masing-masing. Seperti Hamzah Fansuri dalam bukunya Tabian fi Marifati al-Udayan dan Syamsuddin al-Sumatrani dalam bukunya Mirajat al-Muhaqqiqin al-Iman. Dan ini daerah-daerah yang mampu dikuasai pada saat kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Salah satunya ada Johor, Kerajaan Pahang, dan Kedah. Sultan Iskandar Muda ini berpengaruh besar pada kebudayaan Islam yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat sampai Aceh mendapatkan julukan Serambi Mekah. Keruntuhan yang terjadi di Kesultanan Aceh Darussalam ini terjadi atas saat sepeninggalan Sultan Iskandar Muda yang wafat pada tanggal 27 Desember 1636. Seperti yang dikutip dari laman Pemprov Aceh, Kesultanan Aceh melemah di tangan penerus-penerusnya. Kedudukan Aceh yang sempat dijadikan salah satu kerajaan Asia Tenggara mulai melemah dan semakin mudah dipengaruhi oleh luar. Ketika Barat mulai menguasai dengan perjanjian Traktat London dan Traktat Sumatera, contohnya pada tanggal 26 Maret 1873 saat Belanda menyatakan perang kepada Sultan Aceh. Perang tersebut yaitu Perang Sabi. Perang Sabi ini berlangsung selama 30 tahun, itu yang membuat Kesultanan Aceh berakhir. Dan Sultan Aceh yang terakhir yaitu Sultan Muhammad Daud Shah yang terpaksa harus mengakui kedaulatan Belanda di Aceh. Setelah kejadian itu, wilayah Aceh masuk secara administratif ke wilayah Hindia Timur Belanda atau Nederland Indies Oost-Indie. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.